Shalom saudaraku, bahwa setiap orang selalu merindukan perjumpaan dengan Tuhan, dan kerinduan yang sangat mendalam itu adalah bagian kita untuk beribadah kepadanya. Karena itu mari kita bersama-sama memulaikan ibadah kita dengan mengangkat kedua tangan kita, dan kita percayakan seluruh rangkaian ibadah kepadanya. Maka sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya, selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Haleluya. Amin. Yeah.
Beribadah adalah sebuah keharusan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, seperti ada tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 yang mengatakan, "Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu." Bahkan dinyatakan dengan kata, "Haruslah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, dan Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, serta Aku menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengahmu." Ini adalah sebuah janji yang dinyatakan dalam ibadah. Karena itu sebagai orang percaya, kita harus selalu beribadah supaya kemuliaan, kemurahan Tuhan dinyatakan senantiasa. Pada pagi hari ini, kami akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian ingin menikmati kehadiran Tuhan itu seperti apa. Banyak orang berkata bahwa hidup ini merindukan kehadirannya. Banyak orang yang berkata dalam doanya dan nyanyiannya, "Tuhan, hadirlah Engkau di tempat ini." Namun seperti apa kehadiran Tuhan itu? Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-13, mulai ayat 20 hingga 22, maka ada pernyataan kehadiran Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kala di siang hari, maka Tuhan datang kepada mereka. Tuhan hadir kepada mereka bagai sebuah awan yang tebal, bagai awan yang menutupi perjalanan bangsa Israel. Dan disitulah kita melihat bahwa Tuhan selalu menyatakan perlindungan, pertolongannya, dan coveringnya kepada masyarakat yang percaya kepada Tuhan yang disebut sebagai umat Israel. Dan jika malam hari mereka mengalami penyertaan Tuhan juga, dan walaupun di padang gurun, saudaraku, dan tidak ada penerangan seperti zaman sekarang ini, maka Tuhan menyatakan pertolongannya, kehadirannya dalam bentuk tiang awan dan tiang api di waktu malam. Sehingga antara siang dan malam itu sedikit sekali perbedaannya, hampir tidak ada perbedaan. Ketika di siang hari, maka Tuhan menutupi mereka dengan awan yang tebal sehingga suasananya nyaman, dan mereka tinggal di zona nyamannya Tuhan, dan mereka rasa hidup ini serasa di dalam sebuah tempat yang sejuk karena disertai oleh Tuhan. Ketika malam hari, maka seharusnya kegelapanlah yang datang, tapi oleh kuasa Tuhan, oleh penyertaan Tuhan, oleh kehadiran Tuhan, maka Tuhan datang membawa kemuliaannya, membawa keajaibannya yang berupa tiang api, sehingga tempat itu menjadi terang benderang, dan mereka juga tinggal di zona nyamannya Tuhan. Jadi di siang hari mereka bisa beristirahat dengan baik, dan mereka bisa beraktivitas dengan baik karena kehadiran Tuhan itu. Dan di kala malam hari mereka juga bisa beristirahat dengan baik dan masih bisa beraktivitas dengan baik. Inilah yang terlihat dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Nah, sekarang pertanyaannya, saudaraku, apa sebenarnya yang disebut dengan kehadiran Tuhan? Di dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa kehadiran Tuhan itu dituliskan dengan sebuah kata, yaitu Shekinah. Shekinah itu suatu tempat. Tempat mana? Tempat tinggal kemuliaan Allah, tempat tinggalnya hadirat Allah. Dan jika Shekinah itu ada, maka akan terasa hadirat Tuhan itu yang luar biasa. Shekinah itu selalu mengikuti orang-orang percaya, khususnya bangsa Israel. Dan mereka yang merasakan Shekinah itu, kehadiran Allah, kemuliaan Allah, maka mereka merasa bahwa hidupnya tidak sendiri,
hidupnya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian saudaraku, Shekinah yang penuh dengan keajaiban, keagungan, kehadiran Tuhan itu selalu didampingi dengan sebuah kata, yaitu kabot. Kabot itu kehadiran Tuhan, tapi menunjuk kepada keagungan, kejayaan, dan juga berbicara tentang kelimpahan, berbicara tentang sesuatu yang dikaitkan dengan kemakmuran, prosperity. Jadi sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan menyatakan dirinya hadir di atas kehidupan bangsa Israel. Nah, di dalam perjanjian baru diterangkan di situ bahwa kehadiran Tuhan itu sering dinikmati dan sering dirasakan oleh umat Kristiani. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang bernama Filipus, "Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat kemuliaan Bapa," sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-9. Ketika murid-murid Tuhan merindukan kehadiran Tuhan, hanya satu kalimat yang Tuhan maksudkan. Barang siapa telah melihat aku, katanya, dia telah melihat Bapa. Di situ kita melihat bahwa kata-kata Tuhan mensejajarkan antara Bapa dengan Yesus ansih secara pribadi. Kemuliaannya, kuasanya, kedahsyatannya telah dinyatakan pada saat seperti kedatangan Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani, di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesuslah berdiam secara jasmani seluruh kemuliaan kealahan itu. Inilah yang dimaksud dengan Shekinah glory yang sudah nyata di dalam sifat dan karakteristik Tuhan Yesus Kristus, karena berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan di dalam Dia. Maka yang kita lihat keajaiban-keajaiban, penyertaan-penyertaan, dan mujizat-mujizat yang terjadi selalu tampak dalam diri Yesus Kristus. Masih ingatkah saudaraku tentang keajaiban Tuhan yang membangkitkan orang mati? Seorang budak yang telah mati dan tidak bernafas lagi dan putus nyawa, tapi oleh kuasanya, maka Shekinah glory itu yang diam di dalam keadaan jasmani di dalam Yesus Kristus, maka kemuliaannya nyata, kuasanya nyata. Dan ketika dia berkata, Talita kumi, yang artinya bangkitlah engkau, maka anak itu bangkit, hidup kembali. Ketika ada orang yang berpenyakit kusta, menurut pengalaman sejarah kesehatan manusia, tidak bisa disembuhkan. Penyakit ini penyakit berbahaya. Karena itu dia harus berdiam diri dan rela dikucilkan di luar kota demi keamanan yang ada di kota, di dalam kota. Maka dia diberikan pakaian, diberikan busana, atau paling tidak punya ciri-ciri ketika ada orang lewat berjumpa dengan orang berpenyakit kusta. Maka mereka berkata, yang berpenyakit kusta ini menyerukan, najis, najis, najis. Supaya apa, saudaraku? Supaya orang tidak menyentuh tubuhnya. Tapi 10 orang yang berpenyakit kusta itu, yang dinyatakan tidak ada obatnya, oleh kuasa Yesus Kristus, mereka disembuhkan. Dan inilah hal yang sangat luar biasa, keajaiban-keajaiban yang nyata. Sedangkan kata kemuliaan itu
selalu terkait dengan kata kabot yang artinya mulia, agung, makmur, dan berlimpah, yang sejajar dengan pengertian dalam bahasa Yunani dengan kata doxa, yaitu semarak, yaitu kecemerlangan, dan berbicara tentang makmur dan berkelimpahan. Di antara dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Di mana hadirat Allah ada, di situ kabot ada. Di mana Shekinah itu ada, disitulah kabot itu ada. Karena itu luar biasa, bangsa Israel tidak mengalami sebuah kesulitan. Kenapa? Karena Shekinah, glory, kemuliaan Allah, kabot itu berada selalu di atas hidup bangsa ini, saudara. Di zaman ini banyak orang merindukan, Tuhan kapan usahaku dipulihkan? Kapan kesehatanku dipulihkan? Kapan rumah tanggaku dipulihkan? Kapan keadaanku dipulihkan? Semuanya meminta pertanyaan dan dijawab kapan dinyatakan Tuhan. Kata kapan dinyatakan, kapan dijawab, itu semua meminta. Hanya satu kuncinya, yaitu hadirkanlah Shekinah kabot itu. Ketika Shekinah kabot itu hadir di atas keluarga kita, di atas rumah tangga kita, maka ada sesuatu yang terjadi dan berubah dari kegagalan menjadi keberhasilan, dari kehidupan yang tidak pernah menjadi baik akan mengalami sebuah kebaikan Tuhan. Dan ada beberapa kesaksian, saudaraku. Kesaksiannya berkata begini, dimulai dari kondisi yang sangat meletihkan. Keluarga ini tidak memiliki kekayaan. Usaha-usaha gagal, ikut orang lain, dan beberapa saat kemudian gagal dan di PHK. Satu kali dia bersama dengan istri dan bersama dengan anak-anaknya masih kecil-kecil. Mereka berkata, ayo bersama-sama kita berdoa. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dan menyeru nama Tuhan, di dalam nama Tuhan maksudnya dalam sebuah persekutuan, dan mengakui kuasa Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat itu, maka Tuhan hadir. Kemudian saudaraku, ketika mereka berdoa, mereka mendoakan apa saja yang dikerjakan. Waktu itu hanya mereka jualan makanan burung. Tidak laku. Semua tempat yang disewa selalu gagal, tidak laku. Kali ini selalu berdoa dan berdoa, menghadirkan Shekinah glory itu, menghadirkan Shekinah kabot. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang Tuhan ubahkan. Dari dia tidak punya rumah, dari dia tidak punya penghasilan, sekarang membeli rumah seharga 14M, saudaraku, di Surabaya. Sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi, ada seorang yang tidak punya penghasilan, ijazahnya itu hanya di SD, dan dia berdoa, selalu berdoa, meminta Shekinah itu, dan kabot itu ada di atas keluarga rumah tangganya. Dia berada di Bali, dia hanya berjualan bunga. Akhirnya dia mempunyai orang, mempunyai tenaga, mempunyai pekerja 10 orang, saudaraku. Dan dia selalu mengaturkan persembahan persepuluhan karena Tuhan mengangkat hidupnya. Shekinah kabot mengubah kehadiran seseorang. Bukan hanya Israel saja, bukan hanya waktu itu saja. Saat ini, hari gini, saudaraku, Tuhan menyatakan kuasanya. Karena itu jika engkau ingin mengalami sebuah pemulihan, ingin mengalami sebuah pembaruan, datanglah kepada Tuhan. Dan tiap-tiap hari mintalah, mohonlah kepadanya. Karena Tuhan itu ajaib dan berkuasa.
Dan oleh Shekinah Kabod, Allah mengubah dari yang tidak ada menjadi ada, dari kegagalan menjadi keberhasilan, dari yang hanya kecil menjadi sangat besar. Tuhan memberkati saudara. Renungkan ini, karena kebaikan, kuasanya, kemuliaannya mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari waktu-waktu yang sudah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Dan biarlah setiap orang yang mendengar akan selalu menghadirkan Shekinah Kabod di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah usaha mereka, dan terutama di situasi saat ini yang belum menentu. Kiranya Tuhan akan mengubahkan mereka, dan mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan bersinar di situasi yang sangat belum kondusif ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa pada ibadah pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah mengeluarkan peraturan guna mencegah penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, kita tidak dapat melakukan ibadah secara tatap muka, melainkan melalui online. Kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi seperti yang pertama, persekutuan doa pagi setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 5 sampai dengan 6 pagi. Kemudian yang kedua, persekutuan doa online dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, setengah 8 malam sampai dengan 8 malam. Untuk informasi persembahan dapat kita simak. Jangan lupa menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara kita yang berada di luar sana, mereka sedang menanti-nantikan situasi pemulihan dan harapan mereka kapan itu terjadi. Saudaraku, tidak ada daya untuk kita menjangkau mereka di tempat yang jauh dari kota kita. Sebagai jemaat yang diberikan kekuatan untuk berdoa, marilah saudaraku, Gereja Israel Masih Jemaat Majapahit akan menaikkan doa, karena doa itu bisa menjangkau sampai di tempat mereka yang jauh. Marilah kita berdoa. Bapa di kerajaan surga, sungguhlah pada saat ini kami memuliakan nama-Mu. Kami tidak bisa melakukan hal-hal yang terbaik kecuali doa kami. Kami sampaikan di hadapan-Mu, terutama untuk saudara-saudara kami di luar pulau sana, baik di dalam negeri ini maupun di luar negeri. Tuhan, kami doakan mereka sedang menantikan, merindukan kondisi kesehatan mereka, kondisi daerah mereka, kondisi masyarakat di sekitarnya, supaya mereka dipulihkan dan kembali hidup aman, normal seperti sedia kala. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, tolonglah Bapa, Engkau kirimkan kesembuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, dan bangkitkanlah pengharapan, terutama umat-Mu di Indonesia ini, supaya Indonesia dipulihkan. Kasihanikanlah ya Bapa, kasihanilah umat-Mu, masyarakat Indonesia, supaya mereka dipulihkan, dan selamatkanlah Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan. Engkaulah jaminan dalam kehidupan ini. Berkati gereja-gereja supaya tetap berdoa, berkati para gembala, berkati para pendeta, berkati umat Kristiani yang sedang menyerukan doa-doa mereka, dan kami percaya Tuhan menjawab, mendengar doa mereka. Kami serahkan secara khusus kota Semarang tercinta ini, Tuhan, memberkati ya Bapa, dan dalam setiap usaha, dalam setiap pergumulan, kiranya mereka juga akan berjuang dan mendapatkan apa yang mereka harapkan dari Tuhan. Terutama Tuhan, kami doakan untuk para pengusaha, kami doakan untuk para guru, kami doakan Tuhan untuk mereka yang usaha kecil-kecilan, mereka yang berjualan, mereka yang membuka lahan yang sederhana, apapun yang mereka dapat lakukan, baik mereka usahakan
secara online Tuhan. Kami mohon Engkau menolong mereka, memberkati mereka, menyertai mereka, buatlah mereka berhasil. Kami doakan Tuhan, para pimpinan di negara ini, dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, Tuhan, bupati, kami serahkan Tuhan, kantor-kantor yang ada di daerah-daerah, demikian juga Tuhan, mereka yang menjabat sebagai pimpinan di tingkat RT dan RW. Kasihani akan Tuhan, mereka membutuhkan Engkau, kasihanilah Tuhan, mereka merindukan kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih untuk keajaiban-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Majapahit, memberkati anak-anak, memberikan kekuatan, selamatkan mereka, berikan kesehatan, dan terutama mereka yang masih belajar, buatlah mereka berhasil, supaya pada bulan Juli menjadi sebuah kesaksian bahwa mereka dipulihkan, diberkati, dan dibuat menjadi berhasil. Kami doakan mereka yang di perguruan tinggi, Tuhan juga sertai. Selama mereka menyelesaikan studinya, kuliahnya, Tuhan buatlah mereka menjadi berhasil dan sertai dengan hikmat akal budi, sehingga apa yang dikerjakan, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk para pengurus, baik Kasubit maupun Tuhan para diaken, terutama beliau-beliau ini, urapi Bapa, kuatkanlah, jadikanlah Tuhan tulang punggung gereja, jadikanlah mereka orang-orang nomor satu dalam pelayanan di gereja setempat. Kiranya kemuliaan kebesaran nama-Mu akan menjadi bagian hidup mereka, dan jerilalah orang yang melayani Engkau tidak sia-sia. Berikan Tuhan keuletan, berikan kemampuan Tuhan untuk memanage semua persoalan yang sedang terjadi di gereja Isa Al-Masih Jemaat Majapahit. Berkati kebutuhan sehari-hari, dan inilah doa kami. Kami rindukan Tuhan pemulihan dan pemulihan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sekarang angkatlah saudaraku kedua tanganmu, maka kembalilah engkau kepada aktivitasmu, kembalilah engkau kepada rumah tanggamu, dan kiranya wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau tampil bersinar dalam segala situasi dan kondisi. Dan kiranya kasih Kristus akan selalu berdiam di dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, rumah tanggamu, dan membuatnya selalu berhasil. Dan oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus akan memimpin, membimbing, dan mengurapi engkau, menghibur engkau. Mulai saat ini engkau Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Tua Pak.